Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kita di sini dalam program dialog khusus untuk edisi hari ini. Tentunya selama 1 jam ke depan kami menemani Anda dengan membahas satu tema yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan pada hari ini. Ya pemirsa, pajak pemegang peran utama dalam pembiayaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, infrastruktur, dan lain-lain yang tentunya dinikmati masyarakat bersumber dari pendanaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tentunya pemirsa Batam TV sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Nah, oleh karena itu, kesadaran pajak sangatlah penting pemirsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, pada awal tahun pemirsa, dari Januari sampai dengan Maret merupakan masa pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT bagi wajib pajak orang pribadi, dan untuk wajib pajak badan sampai dengan April ini untuk wajib pajak yang menggunakan tahun pembukuan sama dengan tahun kalender. Nah, pemirsa, SPT tahunan ini sangat merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak pemirsa. Nah, pelaporan SPT tahun ini tepat waktu ini adalah merupakan salah satu bentuk kepatuhan perpajakan. Nah, tentunya dialog khusus kita pada hari ini langsung dari kantor wilayah DJP Kepri, dan kami telah menghadirkan narasumber yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, ada Bapak Immanuel Hakim. Langsung saja kita menyapa beliau pada hari ini pemirsa. Selamat siang Bapak Immanuel. Siang Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Bapak, kita untuk tema hari ini adalah kinerja penerimaan kepatuhan pajak dan pemadanan NIK sebagai NPWP nih Pak. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih Pak untuk pembahasan kita pada siang hari ini, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu pada pemirsa Batam TV pada siang hari ini bagaimana untuk kepatuhan pembayaran pajak di tahun 2023 nih Pak. Boleh silakan Pak. Ya. Pemirsa TV yang terhormat, memang penerimaan pajak tahun 2023 kemarin alhamdulillah mencapai target, melewati target ya. Iya. Kami kalau di Kanwil Pajak Kepulauan Riau sebagai catatan penerimaan kita mencapai 9,85 triliun di tahun 2023. Baik. Itu melebihi target yang ditetapkan itu 9,54 triliun rupiah. Itu naik sekitar 5,95%. Memang sektor yang dominan pembayaran pajak dari PPh Badan, PPh Badan dan PPh pasal 21. Okay. Kalau untuk PPN karena memang di Batam ini, di Kepri ini banyak yang free trade zone sehingga PPN-nya memang kecil. Tapi itu sudah luar biasa pencapaiannya, dan kita juga sangat berterima kasih pada semua wajib pajak yang telah berkontribusi, dan inilah yang saatnya kita membantu negara melalui penerimaan pajak yang bermanfaat untuk tadi disampaikan Pak Teddy juga untuk fasilitas umum, pertahanan, keamanan, dan juga pembangunan di wilayah Kepri maupun wilayah nasional lainnya. Okay. Yang perlu saya sampaikan lagi mungkin ini, kita tetap mengembangkan ya fasilitas perpajakan. Jadi Kepri ini ada fasilitas selain free trade zone tadi yang kinerjanya sudah kelihatan di Batam. Juga sudah mulai ada kawasan ekonomi khusus ya. Karena di Kepri ini sudah ada 3 setidaknya tuh. Kawasan ekonomi khusus di aeroteknik, ada di Nongsa, dan ada di Galang Batang Pak. Mungkin itu saya sampaikan, tapi intinya kami ucapkan terima kasih dulu ke teman-teman wajib pajak yang telah berkontribusi sehingga pencapaian penerimaan
Kanwil DJP Kepri tahun 2023 berhasil melewati target. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa mencapai target nih Pak ya. Artinya dari kesadaran masyarakat sudah tinggi nih Pak ya, tahun 2023 kemarin ini. Untuk kesadaran masyarakat relatif tinggi ya, secara umum tinggi. Penerimaan SPT pun 99%, cuma sedikit yang tidak masuk ya, tapi secara target. Dan ini alhamdulillah bisa dicapai dengan bantuan banyak pihak, jadi bukan dari teman-teman pajak saja, bukan pegawai DJP saja, tapi tadi juga ada dengan relawan pajak dari kampus-kampus, dengan bantuan Pemprov, pemerintah kota kabupaten, dan juga instansi vertikal lainnya, teman-teman TNI, Polri itu sangat membantu sehingga kepatuhan itu besar. Oke. Nah mungkin Pak Immanuel juga boleh bisa dijelaskan kembali nih Pak kepada pemirsa Batam TV. Sebenarnya nih apa sebenarnya peran pajak dan manfaatnya bagi masyarakat ini sebenarnya seperti apa nih Pak Immanuel? Ya. Seperti kita ketahui pajak ini dominan sekarang. Setelah era booming migas ya tahun 70-an ketika APBN kita masih ada migas cukup besar. Sekarang ketika penerimaan migas menurun, pajak ini menjadi sektor penerimaan yang signifikan. Kalau kita lihat catatan tahun 2023, tahun lalu penerimaan pajak itu targetnya mencapai 1.800 triliun ya. Dari 2.600 triliun penerimaan yang lainnya, ada hibah segala macam, ada bea cukai juga. Dan tahun ini udah 1.989 triliun targetnya ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dan lewat lagi. Karena memang kebutuhan kita luar biasa. Kita tahu bahwa misalnya sektor pendidikan sederhana. Tadi kebetulan baru ketemu dengan teman-teman relawan pajak di kampus-kampus di area Batam. Kita pendidikan sendiri Indonesia itu masih sekitar 94% penduduknya tidak pernah masuk ke perguruan tinggi. Jadi bukan lulusan perguruan tinggi. Nah ini kan PR ya. Kok kita negara sekaya Indonesia ini kok masih banyak SDM-nya yang belum kuliah. Nah seperti itulah. Mudah-mudahan penerimaan pajak itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesejahteraan, ekonomi juga meningkat nanti, termasuk pembangunan-pembangunan lain, pertahanan dan lainnya. Gitu. Nah ini kita mengetahui bahwa mempertahankan ini sangat sulit nih Pak. Bagaimana dari DJP sendiri Pak untuk mempertahankan agar di 2024 ini mencapai target atau bahkan lebih ini Pak Immanuel? Pertama memang tidak mungkin Dijen Pajak itu bekerja sendiri. Sangat butuh bantuan kolaborasi dari segala pihak, tadi saya sebutkan, dari pemerintah daerah, kota kabupaten, masyarakat bisnis sendiri, maupun teman-teman instansi vertikal yang lain, kementerian, TNI, Polri. Kami sangat mendorong adanya mendorong juga adanya pertumbuhan ekonomi, karena kalau pertumbuhan ekonomi terganggu, penerimaan pajaknya ekonominya rendah, ekonomi pajaknya rendah. Target tahun 2024 relatif tinggi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya suasana yang kondusif nih, kami juga berharap pemilu bukan ada perpecahan tapi makin kondusif, makin semangat orang-orang untuk investasi di Indonesia makin pasti. Terutama daerah Kepri ini kan kita sebentar lagi akan melakukan pembangunan di area Rempang itu ya. Fasilitas fiskalnya juga sudah luar biasa. Kami terus terang mendorong termasuk begini, mensosialisasikan misalnya ada kebijakan super tax deduction. Itu kegiatan fasilitas pajak yang diberikan pada perusahaan yang membantu vokasi pendidikan di kampus-kampus misalnya. Jadi biayanya itu bisa misalnya biayanya 100 maka boleh dibebankan 200%. Jadi itu kan sangat membantu. Kampus terbantu, mudah-mudahan nanti ketika mereka bisa punya keahlian, bisa terserap tenaga kerjanya di lembaga di perusahaan-perusahaan mendapat fasilitas, perusahaan-perusahaan industri yang sedang pengolahan yang banyak di Batam ini, itu kan penerimaan kita akan meningkat lagi. Termasuk bahkan ada super tax deduction yang luar biasa juga, itu 300% untuk riset itu. Jadi kalau perusahaan kerjasama dengan lembaga riset, dia bisa menghasilkan satu temuan apa, inovasi apa, itu sampai 300%. Jadi biayanya 100 dikali lipat 3, itu luar biasa. Nah mudah-mudahan dengan pola semacam itu investasi masuk, suasana ekonomi kondusif, kami optimis ya dengan dukungan dan doa bantuan masyarakat wajib pajak seluruh Indonesia mungkin insya Allah tercapai lagi, bahkan melebihi target. Nah tadi Pak Immanuel mengatakan bahwa tahun ini targetnya lebih tinggi nih Pak tinggi. Betul ya Pak ya. Nih, sebenarnya apa tantangan terbesar nih Pak bagi DJP sendiri nih Pak? Tantangannya sebenarnya kalau ini kan banyak pengaruhnya ya. Jadi ada ekonomi itu kan tidak bisa tergantung pada satu negara aja. Ini ada geopolitik segala macam berubah. Satu sisi memang kadang-kadang menguntungkan Indonesia. Misal sekarang
ketika ada perang di Ukraina gitu, Iya. itu ternyata batubara kita naik harganya. Jadi pajak atas komoditas batubara itu meningkat, perusahaan batubara banyak. Tapi kan nggak selalu begitu. Betul. Nanti kemungkinan komoditas menurun, itu pengaruh. Memang yang kita berharap memang ada pertumbuhan ekonomi yang sustain ya, yang terus menerus, yang berasal dari industri-industri non komoditas sebenarnya. Kita sangat setuju dengan program misalnya kayak hilirisasi. Mungkin ada kekurangan tapi itu diperbaiki hilirisasi. Supaya memang ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong income masyarakat sehingga ekonomi juga jadi. Termasuk kalau di Kepri ya, kami termasuk ingin bekerja sama gitu dan sudah diskusi dengan beberapa pihak masalah kayak penangkapan ikan. Karena ikan laut itu sebenarnya potensinya besar. Betul, sumbernya besar. Sumbernya besar karena itu kan selain tadi tambang ya, ada bauksit segala macam. Ini ada di Kepri ini ada perikanan laut, ikan tangkap laut. Itu penerimaan pajaknya masih kecil di sana. Berarti apa? Berarti ada penerimaan yang tidak tercover. Mungkin tidak dipegang oleh wajib pajak yang ada di Kepri. Tapi ada hal yang menarik tuh ketika program penguangan sukarela tahun lalu. Itu ada pengusaha ikan yang melakukan deklarasi kekayaan itu di PPS, itu luar biasa itu. Lumayan juga tuh miliaran itu kan. Dulu saya, berarti ini ada sektor yang cukup besar nih sebenarnya kalau di cover lah ya, di handle dengan baik, kayak sama dengan semua stakeholders. Mudah-mudahan industri perikanan tangkap laut di Kepri pun berkembang. Mungkin itu. Jadi itu termasuk yang kita diskusikan dengan teman-teman profesor di kampus. Ini seperti apa penanganannya supaya penerimaan pajak 2024 selain yang sudah ada ini bisa dapat tambahan tax base yang lain. Betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Immanuel, pajak apa saja nih Pak yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan mengingat nih ada pajak pusat dan juga pajak daerah ini Pak Immanuel? Pajak yang dikelola di pajak pusat oleh Dirjen Pajak yang jelas pajak penghasilan ya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PBB. Tapi PBB juga terbatas pada PBB perkebunan, pertambangan, migas seperti itu. Sedangkan memang masyarakat suka bias ya, dengan ini ada pajak lagi. Misalnya kayak pajak daerah yang kita tidak ambil tuh, misalnya pajak kendaraan bermotor itu itu punya Pemda itu. Pajak hiburan itu Pemda, pajak kemarin parkir itu Pemda itu. Waktu kemarin naik kan, segini persen itu ribut, nah itu pajak daerah itu. Jadi memang yang besar cuma 3 itu, pajak income, pajak pertambahan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PBB untuk sektor pertambangan. Ini ada efek ini Pak, kalau seandainya di pajak daerah nih Pak, ketika ada yang naik nih Pak, contohnya parkir nih Pak, ini ada efeknya nggak nih Pak sebenarnya Pak? Untuk efek realnya kita belum lihat, tapi itu akan hanya menambah biaya ya, karena semua pajak daerah, semua kewajiban yang harus dibayar ke daerah itu boleh dibiayakan di pajak penghasilan kita. Jadi kalau ya mudah-mudahan sih pajaknya nggak terlalu tinggi untuk daerah ya, karena kasihan juga untuk konsumen itu. Oke. Nah, ini bagaimana nih Pak selanjutnya? Bagaimana kinerja penerimaan pajak di Kepri tahun 2023? Dan tentunya mungkin Bapak juga bisa jelaskan pada pemirsa Batam TV jenis pajak nih Pak, serta sektor usaha apa yang dominan. Silakan Pak. Tadi sudah saya sampaikan sedikit, penerimaan pajak tahun 2023 Kepri itu mencapai 9,54 triliun ya. Nah, itu melebihi target lah, kita targetnya 9,3. Sektor yang dominan memang jenis pajaknya PPh Badan, PPh pasal 25 ya, PPh Badan itu 2,8, di sini 2,83 triliun, lalu didukung berikutnya adalah PPh pegawai ini, PPh pasal 21 itu 2,5 di bawahnya, dan sisanya kecil ya, 1 triliun itu PPh final dan PPN. Tapi kalau sektor usahanya nih, sektor apa yang paling dominan di Kepri itu bagus relatif karena sektor dominannya industri pengolahan. Jadi industri pengolahan mungkin dari kita di sini ada banyak ke pengolahan tuh, termasuk kayak yard itu membangun kapal-kapal itu kan, shipyard kita banyak, dan berapa pabrikan itu pabrik industri pengolahan terus kontribusinya sampai 41%, 41,5%, 4,9 triliun itu berarti relatif bagus karena bukan dari sektor pemerintahan. Yang kalau daerah-daerah yang di luar yang kecil itu biasanya kontribusi terbesarnya adalah sektor pemerintahan. Jadi masih dari pemerintah juga. Jadi, nah yang kedua pedagang besar dan eceran itu juga besar, 1,3 triliun, 13%-nya. Nah yang ketiga baru administrasi pemerintahan, itu tidak sampai 1 triliun, itu sekitar 10%-nya 999, 1 triliun lah kira-kira. Jadi itu sektor-sektor dominannya. Jadi memang alhamdulillah dampak dari
fasilitas fiskal yang diberikan dan teman-teman dari BP Batam, dari Pemprov, Pemda Kota Kabupaten itu mendorong suasana kondusif ya. Saya terima kasih juga dengan kondisi ini sehingga industri pengolahannya maju nih karena dominan. Terus terang kami kalau mengukur satu penerimaan tuh lihat sektor dominannya apa. Kalau administrasi pemerintahan berarti daerah itu belum mandiri, masih berasal ekonominya tumbuh dari transfer APBN APBD itu. Tapi Kepri alhamdulillah sektor pengolahannya dominan. Dominan ya Pak? Iya, 40% ya. Oke, baik. Nah, satu pertanyaan lagi Pak Immanuel sebelum kita ke pariwara Pak. Ini mungkin pertanyaan satu ini mewakili juga masyarakat yang juga bertanya nih Pak Immanuel. Dari Januari pemirsa sampai dengan Maret ini adalah masa pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi nih Pak. Nah, sering ditanyakan oleh masyarakat ya Pak, kenapa wajib pajak ini melaporkan SPT tahunan sementara pajak itu sudah dibayar atau dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja nih Pak? Bagaimana nih Pak? Ya, memang itu sering ditanyakan. Ya. Karena laporan pajak itu kan, karena sistem kita adalah self assessment ya. Jadi diserahkan ke wajib pajak untuk melapor. Kita memang sudah ada sistem pemotongan sekarang, tapi pemotongan itu tidak memastikan penghasilan kita berapa kan. Mungkin saya misalnya kerja di kantor, nanti ada income lain, ada yang dipotong, ada yang tidak segala macam. Nah inilah yang perlu ada pelaporan. Pelaporan itu otomatis diwajibkan karena memang self assessment tadi diserahkan menghitungnya, melaporkan sendiri, nanti baru ada pengawasan. Memang kita berharap sekali suatu saat nanti nih keluhan masyarakat itu terpenuhi dengan begini misalnya. Kita sudah ada sekarang program aplikasi elektronik bukti potong. Jadi setiap kita dipotong pajak itu elektronik bentuknya. Kita sekarang saat ini DJP kira-kira bulan nanti ya Juni Juli itu menerapkan sistem baru ya, sistem aplikasi baru, IT baru namanya sistem informasi administrasi perpajakan ya, PESIAP itu. Sistem inti administrasi perpajakan itu akan di launching running ini tengah tahun ini mudah-mudahan insya Allah. NIK NPWP dipadankan, IT kita, IT DJP itu relatif diperbarui, lebih modern, lebih bagus, sehingga sudah menggunakan artificial intelligence, electronic exchange of information, collecting data itu luar biasa besar. Nah, ke depan keluhan sulitnya mengisi untuk orang pribadi ya, mengisi SPT sekarang. Mudah-mudahan nanti dalam 2-3 tahun ke depan ketika memang negara ini sudah ekonominya digital ya, mungkin nggak kita masuk ke era misalnya gini, ada istilah namanya pre-populated SPT. Pre-populated tax return itu intinya wajib pajak tidak perlu lagi mengirim SPT, tapi Dijen Pajaklah yang mengirim. Dia sudah dihitung sendiri, ini SPT-mu seperti ini loh penghasilannya. Kita edit, kalau kita setuju ya udah. Kalau kita nggak setuju kita rubah. Nah itu mudah-mudahan dalam saya pribadi secara ini optimis juga. Mungkin dalam 3 tahun ke depan kita bisa buat seperti itu. Karena NIK NPWP sudah terpadankan, elektronik bukti potong sudah masuk. Mungkin ya, catatannya hanya sedikit satu. Mudah-mudahan teman-teman di legislatif di pemerintah bisa mensahkan itu. Memang agak aneh satu negara seperti Indonesia belum menerapkan pembatasan transaksi uang kartal itu. Kalau itu sudah selesai, ada pembatasannya, maka sistem akan terekam semua, transparan, mengisi pajak pengaturan juga lebih mudah, lebih transparan lah. Termasuk kayak NIK NPWP itu kan kita terlambat ya. Dalam arti Indonesia memadankan single identification number itu kan untuk negara-negara maju kan sudah lama, tapi Indonesia baru diterapkan startnya 2022 kemarin, tapi baru akan implementasi full rencana tengah tahun ini kan. Nah mudah-mudahan bagus transparansi ini yang didukung oleh pemerintah pusat, teman-teman di DPR, pemerintah daerah, masyarakat itu bukan dianggap sebagai nanti beban pajak saya bertingkat, enggak, tapi membuat transparansi ekonomi meningkat, maka integritas pegawai juga akan bagus, tingkat demokrasi kita otomatis akan tinggi juga Pak. Jadi memang banyak sekali dampaknya gitu, bukan hanya sektor sederhana gitu kan, NIK NPWP hanya pajak, enggak. Itu akan membuat ekonomi kita lebih menjadi transparan, dan orang makin kalau sudah transparan, efisien ekonominya mungkin lebih maju. Itu yang mudah-mudahan nantinya. Dan ini menjadi PR banget nih Pak ya. Ada nggak yang mungkin sesuatu yang mungkin disiapkan untuk yang Bapak sebutin tadi itu? Ya mudah-mudahan
kita berharap sekali ya, nggak ada hambatan dalam launchingnya sistem inti administrasi perpajakan tuh. Kita kebetulan Kepri ini menjadi kanwil yang hanya 2 kanwil di Indonesia yang menjadi tempat uji coba. Kanwil DJP Kepri sama Jakarta Pusat itu akan running. Kalau ini jalan lancar, mudah-mudahan penerimaan kita juga makin besar dan ini juga sama-sama teman-teman di wajib pajak agar membackup ya, membantu ya, karena ini luar biasa ininya. Oke, baik Pak. Kita ke Pak Ridwan dulu ya Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita balik lagi tentunya. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus dengan tema kita pada siang hari ini, kinerja penerimaan, kepatuhan pajak, dan pemadanan NIK sebagai NPWP. Kami segera kembali. Kawan pajak yang saya hormati, jadilah pemilih yang cerdas dengan menerapkan prinsip benar, lengkap, dan jelas. Oleh karena itu, pilih lapor pajak sekarang juga. Ya, pemirsa, pemerintah menerapkan kebijakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Nah, pemirsa, implementasi NIK sebagai NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia ini sebagai salah satu amanat ya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, implementasi ini mulai berlaku 14 Juli 2022 secara terbatas untuk layanan perpajakan tertentu dan akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2024. Tentunya masih bersama kami di sini dan dengan tema kita pada siang hari ini adalah kinerja penerimaan, kepatuhan pajak, dan pemadanan NIK sebagai NPWP. Di segmen kita kali ini kita akan membahas ini. Pemirsa juga mungkin bertanya-tanya sebenarnya mengapa NIK, pemadanan NIK ini sebagai NPWP pemirsa Batam TV. Nah, kita langsung kembali lagi kepada Bapak Imanul. Pak, yang seperti kita bahas tadi sebelumnya sempat menyinggung sedikit ini untuk pemadanan NIK menjadi NPWP nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa Batam TV untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia ini apa yang menjadi latar belakangnya dan tujuannya pemadanan NIK sebagai menjadi NPWP ini Pak? Secara umum kebijakan pemadaman NIK NPWP itu memang setidaknya ya untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sehingga tidak ada lah kita kesulitan ini akan double, NIK-nya double, NPWP double itu kan enggak. Itu akan terbersihkan, itu efektif, efisien akan jelas. Yang kedua sebenarnya itu juga mendukung kebijakan satu identitas tunggal. Jadi kan identitas tunggal itu harusnya ada ya. Jadi kalau di beberapa negara lain itu kan sudah single identification number kan sudah lama tuh. Betul. Kita kenal kalau di Amerika ada SSN itu kan, itu sama, di Malaysia juga sudah. Jadi memang mudah-mudahan dengan sistem identification tunggal ini, identifikasi tunggal itu kebijakan pemerintah juga lebih efektif, efisien juga. Jadi bukan hanya kebijakan administrasi perpajakan efektif, efisien, tapi kebijakan pemerintah misalnya pemberian bantuan langsung tunai gitu kan. Itu nggak mungkin lah KTP 2 lagi sekarang. Keluarga harapan yang ya itu yang kecil. Termasuk ketika yang lain ya, subsidi yang lain, pendataan. Dan yang luar biasa NIK NPWP ini suka nggak suka ya, kita harus sadar juga bahwa ada nanti lebih besar lagi manfaatnya, yaitu masalah integritas data kita menjadi lebih valid kan. Kalau integritas data valid, maka mudah-mudahan negara ini juga makin transparan dan indeks korupsinya menurun. Ya meskipun tidak langsung, tapi kita bisa bayangkan bagaimana ketika
identifikasi itu sama, tunggal, maka semua akan ikut teregistrasi. Kemarin kami ketemu dengan teman-teman di Jiwasraya untuk nomor kendaraan itu sudah mulai pakai digital kan, ditembak itu dan nempelnya ke NIK. Jadi mobil-mobil itu nanti itu sudah ketahuan NIK-nya siapa yang punya. Nah, kalau NIK-nya siapa yang punya, berarti kan ketahuan dia income-nya dari mana kan. Nah, inilah yang akan menolong, membantu mengurangi pula tingkat tadi indeks korupsi itu. Karena orang kalau misalnya saya beli mobil nggak jelas uangnya kan, saya takut juga kan, nah, saya nggak beli. Nah itu mungkin mudah-mudahan sampai ke sana. Oke, nah ini kan menjadi hal yang baru nih Pak bagi masyarakat nih Pak, khususnya Kepulauan Riau ini. Mungkin Pak Immanuel juga bisa jelaskan bagaimana prosesnya nih Pak, pemadanan NIK menjadi NPWP di Kepri seperti itu. Sebenarnya simpel ya, itu simpel sekali. Kita cuma memasukkan 14, ini kan 14 16 digit NIK itu dimasukkan di sini ada nih, bisa menghubungi krim pajak ya 1.500-200. Oke. Atau bisa masuk DJP online, itu masukkan NIK yang dia ngecek nih kita. Misalnya saya ada NIK saya masukin nih 16 digit itu, ini sudah tervalidasi belum? Dan biasanya umumnya sudah tervalidasi karena di Kepri ini dari, saya baca datanya ya, dari 300.497 wajib pajak orang pribadi yang harus divalidasi, ini sekarang sudah 290.000 lebih yang tervalidasi. Berarti tinggal sekitar 10 ribuan yang tinggal dicek dan belum valid, dalam arti di sistem DJP-nya belum valid ya. Bisa jadi dia KTP-nya 2 atau datanya ini kan memadankan tuh rigid ya. Jadi kita misalnya saya Immanuel Hakim sama Immanuel H itu langsung nggak mau dia. Harus sama persis gitu. Jadi beda dikit ya nggak mau, beda tanggalnya dikit nggak mau. Jadi harus dipadankan. Nah ini yang mungkin yang 10.000 mudah-mudahan bukan masalah itu, tapi masalahnya memang belum dipadankan aja. Oke. Mudah-mudahan kami sih berharap dalam tahun ini selesai semua itu. Oke, berarti artinya untuk yang kartu NPWP-nya ini sudah tidak berlaku atau bagaimana nih? Sebenarnya sama itu aja? Nanti kan dia hanya menggunakan NIK aja. Oke. Jadi kartu NPWP itu sebenarnya kan identitas aja ya. Kita nggak pakai kartu pun asal ngetik nama NIK-nya itu udah cukup. Itu kan identitas kita jadi NIK itu cukup. Oke, ini sudah disosialisasi semua nih kepada masyarakat Kepulauan Riau nih. Sosialisasi sudah, tapi memang perlu bantuan lah, karena memang namanya sosialisasi terlalu terbatas ya. Iya, betul. Karena kan ke pelosok itu susah. Betul. Dan mekanismenya juga ada pemadanan secara jabatan sebenarnya. Jadi secara jabatan tuh DJP ketika sudah meyakini ini valid, dia langsung merubah, divalidkan sendiri oleh sistemnya. Ada yang perlu wajib pajak memvalidkan, tadi mencocokkan sendiri, atau memang istilahnya kalau misalnya ada tahap tertentu akan ditetapkan secara jabatan. Oke, baik. Nah ini lebih simpel, kalau kita lihat ini simpel ya Pak ya, kalau saya memangnya menjadi NIK ini sebagai NPWP. Nah ini ya. Oke, nah ini apakah nanti semua yang memiliki NIK ini harus membayar pajak atau bagaimana ini Pak? Oh iya, itu juga dikhawatirkan orang kan. Jadi kalau NIK itu, kita bisa bayangkan, kalau NIK itu dipadankan dengan sebagai NPWP NIK, berarti kan bayi-bayi yang baru lahir itu kan ada NIK juga. Betul. Nah, apakah itu sebagai wajib pajak? Enggak otomatis, karena tetap subjek dan objeknya harus dipenuhi kan. Misalnya subjeknya dia orang dewasa 18 tahun ya, objeknya ada nggak penghasilan melebihi PTKP, itu baru. Jadi kalau itu tidak terpenuhi ya enggak. Nah, jadi itu sama sebenarnya, itu hanya kemudahan administratif, efisien, efektif, satu data aja udah. Pokoknya misalnya Teddy nih, udah itu aja orangnya. Teddy yang lain ada lagi nih ya kan. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Immanuel, sehubungan dengan masa pelaporan SP tahunan orang pribadi tahun pajak 2003 dan pemadanan NIK NPWP, apa yang dilakukan nih Pak oleh Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk menjamin wajib pajaknya tetap mendapat pelayanan yang terbaik, Pak? Ya, alhamdulillah. Yang jelas teman-teman kantor pelayanan pajak Kepulauan Kepri itu membuka banyak layanan. Jadi tempat-tempat pelayanan itu diperbanyak ya, di mal-mal, di beberapa tempat strategis kita buka. Bahkan Sabtu pun buka. Jadi kayak di KPP Batam Selatan tuh Sabtu buka, di beberapa mal itu dibuka. Jadi ini juga himbauan teman-teman wajib pajak bahwa laporannya sekarang seandainya tidak ke kantor pelayanan pun bisa online. Misalnya, tapi nanti mungkin lupa EVIN-nya, lupa apa, nah itu yang harus kontak ya, karena kan mengisi SPT. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan juga tadi relawan pajak, baru pelatihan tentang pengangkatan relawan pajak, mereka juga akan sosialisasi nanti bantuan dari perusahaan-perusahaan untuk karyawan-karyawannya, bantuan dari instansi vertikal, TNI, Polri, kementerian-kementerian lain, Pemprov, Pemkop, kota, kabupaten. Mudah-mudahan Maret ini untuk FC atau pribadi sudah selesai dan badannya
bulan April ini. Dan alhamdulillah juga terima kasih untuk Pak Gubernur yang sudah masukkan, Mbak. Jadi Pak Gubernur Kepri itu sudah memasukkan SPT-nya bulan Januari kemarin. Oh sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, baik. Kalau kita itu dari Januari sampai dengan hari ini, apakah sudah berapa persen nih Pak yang sudah? Nah itu saya belum pegang datanya, Pak. Oke. Nanti Oke, baik. Nah pemirsa Batam TV ini tadi Pak Immanuel mengatakan bahwa untuk tahun 2024 ini optimis bisa dapat tercapai seperti tahun sebelumnya nih Pak. Boleh nggak nih Pak, mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa Batam TV apa yang akan dilakukan oleh DJP sendiri nanti nih Pak untuk tahun 2024 ini? Kalau 2024 untuk yang kita cari yang sebenarnya perluasan tax base ya. Karena kita juga nggak mengejar wajib pajak yang itu aja. Tax base itu bisa beberapa cara kan, perluasan tax base-nya. Jadi basis pemajakannya diperluas. Bisa yang sebelumnya tidak bayar jadi bayar karena ada penyadaran atau diperiksa atau apa itu lain. Tapi bisa juga sumber-sumber ekonomi yang kita bantu dalam arti Kementerian Keuangan ya. Kami bukan dari Ditjen Pajak aja, tapi dengan Kementerian Keuangan, teman-teman di perbendaharaan, di Bea Cukai, di Kekayaan Negara, itu kita banyak tuh kegiatan-kegiatan yang gimana meningkatkan tumbuhnya UMKM misalnya, tumbuhnya penerimaan asli daerah, pendapatan asli daerah. Itu yang mudah-mudahan tax base itulah yang akan meluas, juga memudahkan fasilitas perpajakan, sosialisasi pada investor supaya mereka invest arah Kepri, sehingga ekonominya tumbuh gitu. Prinsipnya untuk mencapai target perpajakan itu harus target ekonominya juga tercapai gitu. Karena pajak itu adalah buah dari satu ekonomi yang baik kan. Jadi itu yang mungkin kita akan lakukan selain nanti mungkin kerjasama juga dengan teman-teman di Kodam, di Polda, dan berbagai kampus untuk untuk pelatihan relawan pajak. Oke, sejauh ini sudah kemana-mana aja Pak untuk sosialisasinya nih Pak? Sosialisasi sudah kemana-mana sebenarnya. Dan ada yang menarik yaitu kita sudah mencoba juga mendorong mahasiswa, bukan mahasiswa saja ya, tapi relawan pajak yang bekas relawan pajak itu mendorong kerjasama juga dengan konsultan pajak, itu mendorong adanya semacam UMKM yang memberikan jasa pembukuan dan perpajakan sederhana. Karena kan pajak itu menurut kami mungkin gampang karena tiap hari. Iya, betul. Tapi untuk masyarakat umum kan mungkin sulit. Nah, jembatannya apa? Petugas. Kalau hanya mengandalkan petugas pajak itu nggak mungkin karena petugas kita juga terbatas, waktu terbatas. Tapi kalau ada masyarakat yang membantu melalui ya semacam jasa pembukuan sederhana, jasa perpajakan sederhana yang murah, yang efisien, mungkin itu lebih bisa membantu pula karena selama ini kan UMKM yang ada hanya UMKM misalnya UMKM nasi goreng, UMKM ayam gitu kan, ayam geprek atau apa. Nah mungkin ke depan kita sedang merintis tuh bagaimana orang-orang mahasiswa atau ini membuat UMKM jasa pembukuan yang membantu pengusaha-pengusaha kecil menengah ya untuk bayar pajak begini loh. Jadi tanpa harus ketemu petugas pajak mereka bisa karena petugas pajak itu terbatas dan banyak banyak larangannya kan kalau petugas pajak itu kan rigid aturan ini. Mungkin kalau UMKM jasa pembukuan sederhana itu ada, mereka bisa memegang 5 atau 10 perusahaan kecil atau UMKM kecil menengah itu, mereka bisa uruskan pembukuannya segala sehingga lebih efisien. Itu yang sedang kita rintis dan sudah ada pelatihannya. Mudah-mudahan nanti berkembang dari kampus-kampus yang ada relawan pajaknya dan membantu perusahaan-perusahaan yang memang untuk mengurus pajak itu tadi yang saya sampaikan sebenarnya tidak begitu mudah kalau memang bukan bukan pajak ya. Karena saya contoh misalnya masih ada waktu saya di Aceh itu masih ada wajib pajak yang datang ke kantor pajak urusannya apa? Ingin memperpanjang NPWP. Jadi masih berpikir NPWP itu seperti STNK itu loh, harus diperpanjang. Jadi berarti ini literasi perpajakan jauh. Tapi bukan hanya masalah pendidikan, ternyata masih ada juga di level doktor, dosen gitu ya. Dia tidak bisa ngisi SPT karena dia tidak paham mana itu PPh final, mana. Nah itu kan menurut pegawai pajak itu sederhana. Itu nggak sederhana untuk yang tidak mendalami itu kan. Nah itulah gunanya perlu ada relawan pajak, perlu ada bantuan kampus-kampus untuk tadi UMKM jasa pembukuan, perpajakan sederhana sehingga tidak merepotkan gitu. Tidak merepotkan wajib pajak karena fasilitas apapun yang diberikan sepanjang itu tetap tidak paham dan sosialisasi kita tidak seluruhnya bisa menjangkau semua tempat, itu
akan sulit, akan tetap sulit masyarakat untuk patuh sulit. Alhamdulillah tahun lalu sih banyak. Banyak ya, Pak. Banyak. Oke, nah Pak, ini memungkinkan nggak Pak untuk kedepannya nanti karena sudah diberlakukan NIK menjadi NPWP, kartu NPWP dihapuskan nih Pak? Memungkinkan nggak? Sebenarnya kartu NPWP itu kan tidak diwajibkan Pak, Tidak kartunya diwajibkan, ya, kartu iya. NPWP. Oke. Itu yang kita pakai nomornya kan. NIK-nya aja, Pak, ya? Nomornya Oke, aja. oke. Jadi kalau kartunya, misalnya saya nih, kartu NPWP nggak ada itu nggak apa-apa. Yang penting saya di handphone ada nomor NPWP saya atau ada NIK saya udah, Oke. itu cukup. Oke. Nah, jadi sebenarnya kartu NPWP tidak ya, itu memang itu nomornya. Baik, baik. Satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke pariwara Pak. Selama ini sudah dilakukan untuk NIK menjadi NPWP, apakah ada keluhan atau masukan dari masyarakat dari DJP sendiri Pak? Mengenai itu? Secara keluhan nggak ada ya, mungkin sebenarnya karena ini kan hanya transisi dan ini berapa kali dipospon ya, ditunda. Jadi harusnya kan 1 Januari kemarin, tapi ditunda lagi ke Juli ya. Juli, ya. Mudah-mudahan sih sosialisasi sudah, masyarakat sudah paham lah, ini tidak menambah beban pajak mereka, itu hanya membuat efisien efektif, itu betul. Akan mereduce kepastian wajib pajak itu. Ini bahwa inilah identitasnya tunggal kan. Dan ini sangat penting untuk tadi ketika sistem inti administrasi perpajakan kita yang baru berjalan Pak. Karena itu harus divalidasi karena sudah digital ya, sudah eranya DJP itu akan masuk ke era digital dan itu identifikasi wajib pajak itu harus clear tuh. Karena kalau sudah masuk sistem dia nanti akan punya istilahnya account wajib pajak ya. Jadi saya misalnya akan punya akun saya sendiri. Iya. Jadi saya tahu oh pajak saya berapa kurangnya. Nah itu masuknya kan harus identifikasinya jangan sampai salah nih. Jangan sampai saya lihat punya Pak Teddy kan, oh, ini salah masuk kan. Nah itu jadi itu sangat memudahkan nantinya dan mudah-mudahan bantuan dari para relawan pajak, dari kampus-kampus ya, dari teman-teman perpajak sendiri, konsultan, itu membantu tentang pemahaman tentang nanti nih. Tadi PESIAP tadi Pak, Betul. program sistem inti administrasi perpajakan itu akan jalan nggak lama dan Kepri menjadi proyek percontohan. Mudah-mudahan nanti memang wajib pajak udah akan akses sendiri tuh, akses sendiri, lihat sendiri akunnya gimana, pembayaran semua online. Jadi udah masuk ke era digital sehingga kami sangat membutuhkan bantuan teman-teman mungkin dari media juga bagaimana pemahaman masyarakat yang mungkin tidak semuanya digital juga ya. Betul. Karena kan belum tentu semuanya punya online nih misalnya. Betul. Dia masuk ke ini kan transisi nih, transisi Betul, Pak. karena semua nanti urusannya Betul. online semua. Betul. Ya mungkin Pak ini kan gampang, ya gampang kalau yang punya pulsa. Betul. Kalau nggak punya pulsa kan nggak gampang. Nah ini perbantuan mungkin kantor-kantor nanti ada wifi-nya atau apa masuk sehingga semua bisa belajar lancar dan memang mau nggak mau ini kan tren dunia ya, ekonomi digital ya harus kita jalankan. Kalau sekarang Pak ini kan masyarakat belum ada ya. Saya lihat memang mau nggak mau kita harus berubah dan mudah-mudahan ekonomi kita membaik, masyarakat juga mengarah ke digital ekonomi yang lebih baik lagi. Seperti yang Bapak Imanul mengatakan bahwa ini untuk mempermudah Pak ya, tapi kan mungkin dari sekian banyak masyarakat juga ada beberapa juga kenapa harus diganti seperti ini sih seperti ini. Iya betul, betul karena dampaknya misalnya saya sederhana pulsa, kalau nggak ada pulsa nggak bisa. Nah betul. Kan Lagi online, kalau yang nggak bisa main hemat tuh segala macam gitu ya. Iya, Pak, ya. betul. Nah ini mudah-mudahan transisi ini tetap di backup oleh teman-teman di lapangan ya, termasuk tadi konsultan, UMKM jasa pembukuan itu, teman relawan, itu membackup lah, karena memang kita sadari bahwa data statistik kita memang agak berat ya, 94% penduduk itu tidak pernah kuliah, itu yang kita selalu berpikirnya harus dibantu lah, karena mereka biar gimana belum tentu melek digital kan. Betul. Sedangkan secara IT kita udah luar biasa harus dibantu. Kalau kita tidak bangun sekarang nanti ketinggalan kan. Betul. Nah, jadi kita harus dorong masyarakat mudah-mudahan nanti ya jadi dia pendidikan literasinya lebih tinggi, meningkat dan negara tuh kami terus terang berharap ya dari sisi ekonomi itu terjadi dan kita makin transparan, negara ini maju. Karena sumber daya alamnya luar biasa, sumber dayanya iri lah negara-negara lain untuk Indonesia kan. Hanya perlu ya perlu bersamaan lah. Mudah-mudahan ini momen baik nih. Mau nggak mau kita harus memang bersahabat dengan digitalisasi ya Pak ya. Iya nggak mau. Ini memang sebenarnya sederhana, NIK, NPWP sederhana, tapi dampaknya insya Allah luar biasa. Dampaknya membuat orang-orang makin transparan dan pembangunan ekonomi makin jelas. Ya baik, terima kasih penjelasannya Pak Imanul. Jangan lupa pemirsa, kita balik lagi tentunya untuk segmen kita yang terakhir bersama kami Dialog Khusus.
Kawan pajak yang saya hormati, jadilah pemilih yang cerdas dengan menerapkan prinsip benar, lengkap, dan jelas. Oleh karena itu, pilih lapor pajak sekarang juga. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Belok Khusus, tentunya masih dalam tema kinerja penerimaan, kepatuhan pajak, dan penadan NIK sebagai NPWP. Tentunya kita sudah membahas sedikit banyaknya di segmen pertama dan segmen kedua juga bersama Bapak Immanuel Hakim, dan di segmen kita kali ini di terakhir ya, sebelum kita tutup untuk program kita pada hari ini pemirsa, mungkin kita memberi waktu lagi pada Bapak Immanuel untuk menekankan kembali nih bagaimana pemadanan NIK sebagai NPWP, mungkin biar masyarakat Kepulauan Riau yang menyimak kita pada hari ini Pak Immanuel lebih memahami lagi Bapak, dan tidak ada kejanggalan atau pertanyaan lagi dari masyarakat Kepri pada hari ini. Silakan Pak Immanuel. Terima kasih Pak Putra. Jadi memang NIK NPWP, pemadaman NIK NPWP ya, pemadanannya itu simple. Ya. Saya bilang tadi itu cuman masuk ke DJP online, masukkan 16 digit NIK itu sudah. Kalau masuk nanti ada ngikutin aja tuh aturan ikutin instruksi di DJP online itu sudah akan lalu. In case nanti sibuk atau apa atau dia nggak ngerti ya tinggal telepon tuh 1.500-200 ya itu kering pajak. Kalau masih nggak paham juga kira-kira gimana, sebenarnya tidak harus kantor pajak, tinggal mungkin kalau kenalan punya saudara, punya teman orang pajak, tanya aja, ini caranya gimana gitu tuh. Terakhir barulah datang ke kantor pajak. Dan itu sebenarnya benar-benar simpel itu. Hanya kita pun akan menetapkan secara jabatan sih pada akhirnya. Ketika memang ada tersisa, nanti akan tetapkan jabatan adalah NIK-nya. Ada NPWP-nya yang akan NIK yang kita pakai gitu. Tapi itu mudah-mudahan tinggal sedikit ya, nggak semuanya udah valid, memvalidasi ya itu yang agak lama. Dan juga jangan khawatir apakah dengan NIK NPWP di Padang itu nanti semua tadi kan orang-orang nanya, oh nanti berarti semua jadi wajib pajak. Ya enggak semua jadi wajib pajak. Itu tetap harus memenuhi subjek dan objek. Kalau subjeknya memenuhi SNK-nya ya Pak ya? Iya. Ada ketentuannya Pak ya? Betul, ada ketentuannya. Ya. Kalau memenuhi umur segala macam objek itu ya karena ada penghasilan, ada umur, ada dewasa. Karena kalau masih kecil berarti nempel ke ibunya kan, orang tuanya. Kalau penghasilannya nggak ada ya walaupun sudah dewasa nggak kena juga. Jadi objek. Nah selanjutnya Pak Immanuel, apakah ada rencana nih Pak dari DJP sendiri nih Pak untuk dalam jangka waktu pendek ini ke depannya seperti apa Pak? Rencana-rencana mungkin yang ingin dibuat kembali oleh DJP selain ini menjadi NIK menjadi NPWP? Kalau yang dekat memang kita sekarang sosialisasi SPT dulu. SPT itu karena SPT mau bentar lagi kan kita ada Ramadan. Itu agak padat-padat juga tuh. Kita jatuh tempo SPT orang pribadi kan Maret, sedangkan itu bulan puasa kan Ramadan. Nanti April ada Lebaran tuh. Nah ini mudah-mudahan menghimbau juga teman-teman wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memang bisa memasukkan lebih dulu lebih bagus, masukin dulu karena nanti sebenarnya kita akan ini banyak libur, banyak itu ini yang mungkin hambatan bisa jadi tantangan ya. Makanya kami akan buka tuh mungkin nanti di mal-mal itu orang pulang terawih itu itu bisa daftar situ lapor SPT segala macam itu supaya mendekatkan dan memudahkan masyarakat ya. Tapi memang ini tantangannya nih 2 bulan ke depan ini selain pemilu ada Ramadan ada Lebaran. 3 urutan itu sudah bertepatan dengan jatuh tempo masukan SPT orang pribadi maupun badan. Itu ada batas waktunya juga ya Pak ya? Iya. Kira-kira kapan itu Pak? Kalau 31 Maret kan untuk orang pribadi dan April kan untuk badan. Tapi itu kalau misalnya terlambat ya ada sanksi denda. Sanksi terberat nih apa nih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Kalau tidak memasukkan SPT memang sanksinya ada denda ya. Itu kan enggak denda biasa lah itu enggak gitu kan.
yang kita berharap sih SPT itu bukan hanya masuk, tapi harus jelas benar ya. Dengan jelas. Dan seimbang mungkin ya Pak ya, yang dimasukin sama penghasilan mungkin ya, seperti Iya itu ya, benar Pak, ya? berarti. Iya, seperti Itu kan harus benar berarti itu SPT itu harus benar sebenarnya. Iya. Nah ini yang jadi kepatuhan material harusnya mengikuti kepatuhan formil. Jadi walaupun saya lapor tapi materialnya salah kan itu sayang juga. Karena itu lebih besar sebenarnya sanksinya nanti. Betul. Jadi denda keterlambatan lapor sama dan sanksi karena melaporkan tidak benar itu lebih besar yang tidak benar, Pak. Oke. Ya karena bisa sampai ke pidana perpajakan itu kan. Itu jadi berat. Mudah-mudahan kesadaran melaporkan SPT itu bukan hanya melaporkan secara formil, tapi materialnya juga besar. Dan ini harusnya sudah siap-siap ya, karena tadi pemadanan NIK NPWP akan menambah transparansi di antara kita semua, termasuk saya gitu. Saya nggak bisa lagi nutup harta saya di mana kan. Ya kan mau saya taruh di mana gitu. Sedangkan semua harta yang berharga itu pasti ada NIK-nya kan. Betul. Kecuali saya titip ke Pak Putra. Tapi kan Bapak juga punya NIK kan. Betul, Nah, itu siapa yang mau dititipin? Nah, itu mungkin akan makin transparan suatu saat kita. Jadi mudah-mudahan makin lebih bagus. Oke, jadi memang tidak bisa main-main lagi nih ya Pak ya, dengan kata Betul. lain ya. Kita sih berharap kesadaran sebelum itu. Iya, betul. Baik, sebelum kita tutup pemirsa Batam TV, mungkin segmen terakhir nih Pak nih ya. Pesan mungkin untuk masyarakat Kepulauan Riau dengan terkait kepatuhan pelaporan SPT tahunan dan pemadanan menjadi NPWP ini seperti apa ini Pak Iman? Silakan Pak. Pertama yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, bantuan, dukungan dari semua pihak sehingga penerimaan pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau tahun 2023 lalu telah mencapai target, bahkan melebihi target, yaitu 9,54 triliun ya. Mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa mencapai target yang cukup besar juga, targetnya di atas 10 triliun, itu mudah-mudahan tahun ini tercapai. Kedua, kami menghimbau, memohon kepada teman-teman wajib pajak agar segera memasukkan SPT, baik SPT orang pribadi maupun SPT tahunan sesegera mungkin sebelum kita akan menghadapi bulan puasa, ada pemilu, bulan puasa dan lebaran, dan mungkin nanti karena sibuk akan terlupa itu. Nah, mudah-mudahan di masa-masa itu sudah selesai sehingga bisa ibadah dengan khusyuk, bisa pulang kampung, bisa apa dengan mudah. Dan terakhir, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sama ini harus dilakukan sama-sama karena tujuan pajak itu adalah untuk pembangunan negara. Pembangunan negeri ini untuk membantu pembuatan fasilitas umum. Sehingga memang benar slogannya kalau pajak kuat itu Indonesia maju. Mungkin itu pesan-pesan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang menarik tadi, closing statement dari Pak Immanuel. Kalau sudah melaporkan semua, kita mau pulang kampung, mau ngapain jadi tenang ya Pak. Jadi nggak ada beban lagi pemirsa Batam TV ya. Baik, terima kasih Pak Immanuel untuk waktunya. Ya, semoga apa yang disampaikan pada dialog kita pada hari ini bisa juga mengedukasi masyarakat mungkin tidak ketahuan tentang NIK sebagai PWP dan juga menyadarkan masyarakat untuk segera melapor SPT tahunan ya Pak ya. Baik pemirsa Batam TV, sekali lagi mungkin kesadaran ini memang sangatlah penting pemirsa Batam TV ya, karena ini bisa mewujudkan untuk masyarakat yang lebih sejahtera lagi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda untuk dialog khusus kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi di dialog khusus untuk episode selanjutnya. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.